Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewanata Kusuma dari Prodi Ilmu Hukum dengan NIM 202401P021. Yang terhormat Ibu Pembimbing. Yang pertama Ibu Norma Dewi SHMH. Yang kedua Ibu Krisnandiar Lisa Aini S SHMH. Izin. Perkenalkan, nama saya Dewanata Kusuma dari Prodi Ilmu Hukum dengan NIM 202401P021. Yang pertama, rumusan masalah. Gangguan Kamtibmas yang selalu menjadi problem pada masyarakat. Penanggulangannya tidak hanya merupakan tugas dan kewajiban polisi dan petugas keamanan semata. Akan tetapi, peran masyarakat sendiri sangat menentukan tercapainya kondisi yang diharapkan. Melalui deteksi dini, potensi gangguan dapat dikenali sejak awal sehingga langkah pencegahan dapat dilakukan sebelum berkembang menjadi gangguan nyata yang meresahkan masyarakat. Dalam konteks memelihara Kamtibmas, tindakan preventif dinilai lebih efektif dibandingkan penindakan setelah terjadinya pelanggaran. Karena pencegahan mampu meminimalkan kerugian sosial, material maupun dampak psikologis yang timbul di tengah masyarakat. Oleh karena itu, kemampuan mendeteksi secara dini berbagai potensi ancaman dan unsur penting bagi aparat kepolisian dalam menjaga stabilitas keamanan masyarakat. Dalam struktur organisasi kepolisian, intelijen keamanan atau Intelkam menempati kedudukan yang sangat strategis karena berfungsi sebagai unsur yang menyediakan informasi dan analisis awal bagi pelaksanaan tugas-tugas kepolisian. Kedudukan strategis tersebut terlihat dari peran Intelkam sebagai fungsi yang bekerja pada tahap awal sebelum langkah-langkah kepolisian lainnya. Artinya, sebelum dilakukan tindakan penegakan hukum, pengamanan, maupun langkah operasional lainnya, diperlukan proses pengumpulan data, penyelidikan, analisa situasi, serta pemetaan terhadap potensi ancaman yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Dengan demikian, Intelkam tidak hanya berperan sebagai pelengkap dalam organisasi kepolisian, melainkan sebagai fungsi pendukung utama yang memberikan dasar pertimbangan bagi pimpinan dalam menentukan kebijakan dan tindakan kepolisian. Berdasarkan profil kependudukan Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2024, jumlah penduduk di Kabupaten Sukoharjo mencapai sekitar 916.472 jiwa dengan tingkat kepadatan 1.858 jiwa per kilometer persegi. Beberapa kecamatan seperti Kartasura dan Grogol tercatat sebagai wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Di samping itu, struktur perekonomian daerah juga menunjukkan perkembangan yang cukup pesat, terutama pada sektor industri, pengolahan, perdagangan besar, dan eceran, serta usaha mikro, kecil, dan menengah. Tingginya kepadatan penduduk, aktivitas ekonomi, serta interaksi sosial yang intens tersebut secara langsung meningkatkan kompleksibilitas tantangan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kondisi faktual tersebut menunjukkan bahwa Sukoharjo bukan hanya merupakan wilayah administratif biasa, melainkan daerah dengan dinamika sosial yang terus berkembang, mobilitas masyarakat yang tinggi, pertumbuhan kawasan pemukiman, dan keberadaan fungsi Intelkam menjadi sangat penting, khususnya dalam melakukan pendeteksi dini, pengumpulan informasi, serta pengidentifikasian terhadap potensi ancaman agar gangguan Kamtibmas dapat diantisipasi sebelum berkembang menjadi gangguan yang lebih luas. Fenomena gangguan keamanan di wilayah hukum Kepolisian Resor Sukoharjo menunjukkan bahwa dinamika Kamtibmas di daerah ini bersifat nyata dan memerlukan perhatian serius. Sepanjang tahun 2024, perkembangan situasi keamanan di wilayah Sukoharjo memperlihatkan adanya berbagai bentuk gangguan, baik yang terdalam tindak pidana konvensional maupun penyakit masyarakat. Salah satu gambaran konkret terlihat dari pelaksanaan operasi Pekat Candi tahun 2024 oleh Kepolisian Resor Sukoharjo. Dalam operasi tersebut, kepolisian berhasil mengungkap 3 kasus, perjudian 3 kasus, narkoba 5 kasus, minuman keras 2 kasus, premanisme 1 kasus, dengan total 20 pelaku diamankan. Data tersebut menunjukkan bahwa potensi gangguan Kamtibmas di wilayah Sukoharjo tidak hanya berupa kejahatan konvensional, tapi juga penyakit masyarakat yang dapat menimbulkan keresahan, mengganggu ketertiban umum. Selain itu, berdasarkan rilis akhir tahun 2024 yang disampaikan oleh Kepolisian Resor Sukoharjo, jumlah tindak kejahatan pada tahun 2024 mengalami kenaikan 11% dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 1.528 kasus pada tahun 2023 menjadi 1.710 kasus pada tahun 2024. Peningkatan angka tersebut menunjukkan bahwa tantangan pemeliharaan keamanan di wilayah Sukoharjo masih cukup signifikan.
meski pada saat yang sama penyelesaian perkara juga mengalami peningkatan. Berdasarkan kondisi faktual di wilayah hukum Polres Sidoarjo, dapat dilihat bahwa ancaman terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat masih terus berkembang dalam berbagai bentuk. Munculnya berbagai bentuk gangguan Kamtibmas menunjukkan bahwa kebutuhan akan deteksi dini dan pengidentifikasian ancaman menjadi semakin penting. Fungsi Intelkam menempati posisi yang sangat penting karena menjadi unsur kepolisian yang berperan dalam menghimpun informasi, menganalisis perkembangan situasi, serta memberikan bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam menentukan langkah pencegahan. Namun demikian, secara efektivitas peran Intelkam dalam pengidentifikasian ancaman terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat masih perlu dikaji lebih mendalam. Intelkam diharapkan mampu mendeteksi potensi gangguan sejak awal, sehingga langkah antisipatif dapat segera dilakukan. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan di lapangan, efektivitas fungsi tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni kualitas sumber informasi, mekanisme koordinasi antar bagian, serta kemampuan personil dalam melakukan analisis. Perbedaan antara peran yang seharusnya dijalankan dengan kondisi nyata, pelaksanaan tugas inilah yang menimbulkan kebutuhan untuk melakukan penelitian secara langsung terhadap realistis yang terjadi. Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran yang lebih konkret mengenai pelaksanaan fungsi Intelkam dalam pengidentifikasian ancaman terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat, sekaligus memberikan kontribusi akademik maupun praktis bagi pengembangan strategi deteksi dini dan pemeliharaan Kamtibmas. Oleh karena itu, saya tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Efektivitas Peran Intelkam Polres Sidoarjo dalam pengidentifikasian ancaman terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat. Rumusan masalah. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut. 1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan peran Intelkam Polres Sidoarjo dalam pengidentifikasian ancaman terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat? 2. Apa saja faktor yang mendukung dan menghambat efektivitas peran Intelkam di Polres Sidoarjo dalam pengidentifikasian ancaman terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat? Tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian: 1. Menganalisis dan mengaji secara mendalam sebagaimana efektivitas pelaksanaan peran Intelkam di Kepolisian Resor Sidoarjo dalam pengidentifikasian ancaman terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat. Kedua, mengidentifikasi dan menganalisis berbagai faktor yang mendukung dan menghambat efektivitas peran Intelkam di Polres Sidoarjo dalam pengidentifikasian ancaman terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat. Manfaat penelitian. Manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum kepolisian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan mengenai efektivitas pelaksanaan fungsi Intelkam dalam mengidentifikasi ancaman terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat, serta menjadi dasar bagi kajian-kajian hukum selanjutnya. Manfaat praktis. 1. Bagi penegak hukum, penelitian ini diharapkan menjadi masukan dalam upaya meningkat efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian. 2. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya peran Intelkam dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam mendukung terciptanya situasi Kamtibmas yang kondusif bagi akademik dan peneliti. Penelitian ini diharapkan dapat referensi untuk penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelkam, khususnya dalam proses pemeliharaan Kamtibmas. Landasan konseptual. Teori perlindungan hukum. 1. Menurut Sarjito Raharjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia, kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Menurut Suetino, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum. 3. Menurut Muksin, perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau langkah yang menjelma dalam sikap dan tindakan untuk menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia. 2. Teori efektivitas hukum. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti adanya efek, berhasil guna usaha atau tindakan. T. Hani Handoko menyatakan bahwa efektivitas merupakan suatu kemampuan dalam memilih tujuan yang tepat. Dalam kalimat lain,
yaitu peralatan yang tepat dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan. Hal ini terinspirasi dari pernyataan seorang ahli manajemen bernama Peter Drucker yang mendefinisikan efektivitas dan esensi. Menurutnya, efektivitas yaitu melaksanakan pekerjaan yang benar atau doing the right things. Sedangkan esensi ialah melaksanakan pekerjaan dengan benar atau doing this right. Pengertian dan fungsi Intelcam. Menurut Sacipto Raharjo, polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut Polri, merupakan institusi pemerintah yang mempunyai tugas pokok, yaitu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sesuai pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, merupakan kepolisian mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang mengupas tentang kepolisian, di mana di dalamnya menyatakan bahwa kepolisian adalah sebagai fungsi pemerintahan negara di bidang memelihara keamanan, pengayoman, keselamatan, perlindungan, kedisiplinan, ketertiban. 4. Pengertian keamanan dan ketertiban bagi kepolisian. Keamanan dan ketertiban yang menjadi dasar dari stabilitas sosial sangat bergantung pada tingkat kesadaran hukum yang dimiliki oleh individu-individu dalam suatu komunitas. Indonesia memiliki kerangka hukum yang kuat untuk menjamin keamanan dan ketertiban, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 hingga sebagai peraturan daerah. Metode penelitian. 1. Jenis penelitian. Jenis penelitian hukum ini didasarkan pada penelitian hukum empiris, yaitu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan sebagai pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip. Sifat penelitian. Sifat penelitian hukum empiris adalah deskriptif, analisis, dan sosiologis. Penelitian ini berfokus pada pengamatan langsung atau observasi terhadap perilaku masyarakat dan penerapan hukum dalam kenyataan atau di lapangan. Bukan sekadar analisis pasal per pasal, sifatnya utama adalah menggunakan data primer untuk mengukur efektivitas hukum. Jenis data dan sumber data berkaitan dengan variabel yang dinyatakan dalam permasalahan, maka diperlukan sebuah data sebagai suatu informasi yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian terkait. Dalam penelitian hukum, pada umumnya data dibagi menjadi dua, yakni data yang diperoleh langsung dari responden yang bisa disebut data primer, dan data yang diperoleh dari bahan hukum yang bisa disebut sebagai data sekunder. Teknis analisis data. Analisis data dalam penulisan penelitian hukum ini menggunakan analisis normatif kualitatif, yaitu cara untuk memperoleh gambaran singkat suatu masalah yang tidak didasarkan atas langkah angka statistik, melainkan didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikaitkan dengan permasalahan yang dibahas, kemudian ditarik dari kesimpulan dan menggunakan metode detektif, yaitu menyimpulkan membaca dari hal-hal yang bersifat umum menuju kepada hal-hal yang bersifat khusus.